Sementara itu, sistem rekayasa lalu lintas di gerbang tol Cikatama belum diberlakukan. 650.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek, kemudian arus balik belum ada peningkatan signifikan. Ya, ini adalah situasi lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat yang masih terpantau ramai. Kendaraan didominasi mudik lokal yang melintasi area gerbang tol Cikatama dengan cuaca cerah berawan menuju Purwakarta dan Karawang siang hari tadi. Data Jasa Marga mencatat 650.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek Utama periode mudik tahun ini. Kita akan memantau untuk membantu Anda yang mungkin juga akan melintas ya. Mungkin masih akan mudik ataupun juga mulai balik. Bagaimana situasi di gerbang tol Cikatama? Ada Salam. Selamat malam, Salam. Apakah sudah ada kendaraan yang padat di sana saat ini, Salam? Ya, betul sekali Yudi dan juga pemirsa bahwa untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini sudah mulai terlihat adanya kepadatan antrian kendaraan yang dari arah timur menuju ke arah barat atau dari arah Jawa, tol Jawa menuju ke arah Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini, di mana dapat kami informasikan juga bahwa kepadatan antrian kendaraan ini terjadi karena adanya penyempitan lajur di mana memang di gardu tol Cikampek Utama yang akan mengarah ke arah Jakarta begitu hanya terdapat kurang lebih 10 gardu tol saja yang dioperasionalkan, dan ketika sudah melewati gardu tol tersebut terjadi adanya penyempitan lajur di mana ini hanya 3 jalur saja yang bisa dilintasi oleh para pengendara yang hendak menuju ke arah Jakarta dan juga sekitarnya, sehingga menyebabkan adanya antrian kendaraan yang mengular hingga ke belakang, di mana memang berbeda situasinya jika kita bandingkan dengan di jalur sebelah begitu dari arah barat menuju ke arah timur atau dari arah Jakarta menuju ke arah tol Jawa yang situasi arus lintasnya ini cenderung lebih lengang maupun juga normal begitu, karena tadi juga sudah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan kontraflow yang dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70, lantaran memang pada siang dan juga sore hari tadi terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa begitu, di mana memang situasinya saat ini berbalik begitu karena terjadi adanya antrian kendaraan dari arah Pulau Jawa atau juga dari arah tol Jawa maksud kami menuju ke arah Jakarta, yang memang dominasi kendaraan yang melintas ini masih dominan dari kendaraan pribadi maupun juga kendaraan pribadi begitu. Belum terlihat adanya ramainya dari bus antar kota antar provinsi yang melintas di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, karena memang untuk data sendiri dari pihak PT Jasa Marga ini mencatat bahwa ada kurang lebih 18.000 kendaraan yang sudah mengarah balik ke Jakarta begitu, di mana memang situasinya cukup berbeda kalau kita bandingkan pada hari kemarin, di mana tercatat dalam kurun waktu 24 jam hanya ada kurang lebih 18.000 kendaraan, dan saat ini memang belum sampai 24 jam karena memang untuk data harian dari PT Jasa Marga ini merekapitulasi data hingga pukul 5 pagi per harinya, dan saat ini kurang lebih di pukul 7:10 waktu Indonesia bagian Barat ini sudah ada lebih dari 18.000, yang artinya data ini masih akan terus bertambah mengingat jumlah volume kendaraan yang melintas menuju ke arah Jakarta saat ini terus meningkat begitu setiap harinya, karena memang kalau kita bandingkan juga dengan tahun lalu situasinya memang sama di H+1 dan juga H+2 ini memang sudah terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang akan menuju ke Jakarta untuk melanjutkan aktivitas, karena memang untuk hari libur sendiri yang memang dimitigasi oleh Korlantas Polri maupun juga PT Jasa Marga ini memang melakukan mitigasi upaya untuk pencegahan adanya antrian kendaraan di momen arus balik Lebaran 2025 ini dibandingkan dengan puncak arus mudik lalu, karena memang untuk arus mudik lalu ada spare time atau waktu yang sangat panjang untuk bisa para pemudik melakukan perjalanan mudiknya. Tentu berbeda kalau kita bandingkan dengan momen arus balik yang memang spare time-nya atau waktunya ini cenderung lebih sedikit, yang memang ini diwaspadai oleh Korlantas Polri dan juga PT Jasa Marga untuk melakukan upaya mitigasi ataupun juga di momen arus balik Lebaran ini, karena memang untuk puncaknya sendiri diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 April mendatang, di mana nantinya juga dari PT Jasa Marga ini akan memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% yang akan berlaku pada tanggal 3 dan juga 4 April serta di tanggal 8 dan juga 9 April mendatang, di mana PT Jasa Marga maupun juga Korlantas Polri nantinya juga akan berkolaborasi maupun juga
untuk melakukan penguraian kemacetan yang ada di tol Jakarta Cikampek ini, karena kalau dari pantauan kami di lapangan saat ini memang lajur tol yang bisa dioperasionalkan ini masih normal, yaitu sekitar 3 jalur yang tentunya ini terjadi adanya antrian kendaraan yang panjang di kawasan jalan tol Cikampek Utama 1 ini. Yudi. Baik, terima kasih laporan dari Anda, ini menjadi referensi warga yang akan melintas di sana. Saya lihat di belakang Anda juga makin padat ya, Salam. Kami nantikan terus informasi dari Anda. Terima kasih banyak, Salam dari tol Cikatama. Dan berikutnya kita ke Gentong, pemirsa. Di jalur selatan ada Hamzah Hasibuan. Hamzah, tadi sempat ada kepadatan, kemudian kembali lancar. Sekarang di Gentong, apakah sudah meningkat? Ya Yudi dan juga pemirsa, seperti bisa dilihat di belakang saya ini arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong pada momen H+1 setelah Lebaran Idul Fitri 2025 ini terpantau lancar. Hal ini dikarenakan Yudi dan juga pemirsa bahwa kepolisian ini baru saja memberlakukan rekayasa lalu lintas one way, di mana one way ini dibuka ketika tadi kepadatan ataupun volume kendaraan sedang meningkat. Bisa dilihat di belakang saya Yudi dan juga pemirsa bahwa di layar kaca Anda ini kendaraan masih ramai lancar dikarenakan kedua jalur ini sudah kembali dibuka, di mana one way ini diberlakukan ketika tadi terdapat antrian yang diduga akibat adanya ketersendatan ataupun efek bottleneck yang terjadi di Simpang 3 Pamoyanan, di mana Simpang 3 Pamoyanan ini merupakan salah satu titik rawan macet yang juga diantisipasi oleh kepolisian. Dan Yudi, baru saja ini bisa dilihat bahwa kedua jalur sudah kembali dibuka untuk arah yang berlawanan, sehingga pihak kepolisian sudah melakukan penutupan terhadap rekayasa lalu lintas one way. Hal ini dikarenakan sepertinya memang kendaraan-kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 ini sudah dapat diurai. Dan juga Yudi, dapat kami tambahkan bahwa saat ini kondisi cuaca di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini terpantau hujan cukup deras, sehingga ini diimbau untuk para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk mempersiapkan peralatan ataupun perlengkapan untuk berkendara saat hujan. Ditambah juga kondisi jalanan yang cukup licin, sehingga diimbau untuk selalu memelihara fisik dan juga fokus. Hal ini dikarenakan Jalan Raya Lingkar Gentong ini juga terdapat satu titik di mana memiliki tanjakan letter U Gentong yang memiliki tanjakan dan turunan yang cukup curam ditambah dengan kelokan yang cukup tajam, sehingga para pengendara ini khususnya sepeda motor diimbau untuk selalu fokus dan bisa memanfaatkan pos pengamanan yang dibuka oleh Polres Tasikmalaya Kota sebanyak 13 pos pengamanan yang bisa digunakan untuk melakukan istirahat jika mengalami kantuk ataupun kelelahan, sehingga dapat fokus kembali ketika melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong khususnya pada saat malam hari. Sekaligus Yudi, dapat kami informasikan bahwa memang hal ini ataupun keramaian yang terjadi Jalan Raya Lingkar Gentong ini akibat adanya arus mudik ataupun kendaraan dari para pemudik lokal. Tadi kami juga sempat memantau bahwa banyak mobil-mobil yang berkendara di Jalan Raya Lingkar Gentong ini memiliki plat D ataupun asal dari daerah Bandung, karena di belakang saya ini merupakan jalan raya yang menghubungkan beberapa daerah seperti Bandung, Garut dan sebagainya ini menuju ke daerah Ciawi, Jamanis, kemudian beberapa daerah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, karena ini merupakan jalur alternatif selatan non jalan tol yang bisa digunakan juga oleh kendaraan bermotor. Hingga sore tadi Yudi, yang kami informasi dapatkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya, ini sudah sebanyak 77.000 kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong yang didominasi oleh kendaraan roda 2 ataupun motor. Ini hampir mendekati jumlah dari kendaraan ketika melintas di H-2 Lebaran, di mana itu merupakan puncak dari arus mudik 2025, di mana pada tanggal 29 lalu terdapat sekitar 120.000 lebih kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Saat ini kami akan kembali mengupdate apakah nantinya pihak kepolisian akan memberlakukan kembali proses ataupun sistem rekayasa lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Sementara itu, Yudi. Terima kasih banyak Hamzah atas laporannya dari jalur Gentong yang masih ramai lancar lalu lintas di sana. Selamat bertugas kembali, selamat malam.